Iya, waalaikumsalam, Pak Fajar. Pak ya? Iya, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Dari mana aja nih, Pak? Tadi habis ke sekolah 11 jadi Oh. ya. Iya. Saya emang bersini. Boleh, silakan, Pak. Duduk, Pak. Mana Pak? Oh, boleh di ujung, Pak. Kelihatannya capek nih, Pak. Iya ini saya coba bawa di minumnya. Habis. Iya. Ada kegiatan apa ini, Pak? Iya, ini kan dengan Bapak mau ini apa namanya? Kegiatan supervisi ke Iya. pengajar Pak ya. Iya, betul. Ini mungkin bisa membantu lah. Ya, siap. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam, Pak Fajar. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak Fajar. Pak Fajar gimana? Alhamdulillah sehat Pak. Hari ini gimana Pak? Ada kesibukan apa nih di sekolah? Yes, Pak, ini ada acara juga tentang mempersiapkan anak-anak lomba, Pak. Kan ada lomba pramuka. Nah, kemarin pembina pramukanya menghadap. Oh, iya. Mau ngadain kayak lomba, mau ngikutin lomba menggalang, Pak. Tingkat apa Pak? Di tingkat kota sih, Pak. Kota. Nah, makanya kemarin menemuin Pak minta izin. Minta izin bagaimana boleh nggak mengirim. Oh, gitu. Pak Fajar dari mana tadi ini? Tadi ini dari SD 11 dari 03. Ya, Dan mampir sini sekalian mau observasi nih. boleh. Ini Pak, Ya. saya dengar Bapak mau ini ya coaching Ya. terhadap guru Bapak yang katanya ada permasalahan. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Iya, kemarin gini Pak, pas kemarin itu Bu Siti WA saya Bapak pas malam-malam itu WA saya. Ya. Pak, boleh ketemu, boleh mau berbicara sesuatu, ada yang mau diungkapkan gitu. Ya, Bu Siti tidak secara menjelaskan dengan detail sih, WA hanya mau pengen ketemu, nanti pas hanya secara singkat aja sih. Bu Siti bilangnya hanya bilang, mau apa Bu? Saya tanya, ini Pak tentang pemedia pembelajaran, cara guru mengajar Pak, teman-teman, seperti itu sih Pak. Berarti permasalahan dengan rekan sejawatnya ya? Iya, betul, sama teman-temannya. Tapi nanti hari ini kan datang kan ya? Iya, kebetulan hari ini juga Udah sih. diundang ya? Udah lagi ya? Bentar lagi sih Pak. Oke, ya. Paling 10 menitan lagi Pak. Ya, betul nanti dalam coaching nanti mungkin saya akan membantu mengobservasi ya sesuai dengan rubrik penilaian coaching dalam alur Tirta dengan rasa dan potensi inti coaching ya, proses mendengarkan aktif, pertanyaan bobot dan lain sebagainya. Nah mungkin nanti juga saya akan memperhatikan ya hasil dari lapangan Bapak terhadap guru Bapak, nanti mudah-mudahan saya bisa membantunya. Baik. Dan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu, karena waktu Bapak mungkin padat, bisa meluangkan waktu untuk melihat saya mengcoaching atau mensupervisi teman-teman guru di sini, biar ada timbal baliknya Pak, apakah saya sudah melakukan dengan sesuai alur atau tidak. Nanti kan Bapak bisa menilai, karena yang bisa menilai itu adalah orang lain, bukan kita sendiri. Ya, sebelum lanjut ke berikutnya, saya akan mengajukan pertanyaan dulu ke Bapaknya terkait dengan apa yang akan Bapak lakukan terkait dengan coaching nanti. Nah, dalam proses coaching nanti, Bapak ingin saya bantu mengembangkan dalam kompetensi apa? Yang mana? Nah, yang pertama tuh saya sudah menyiapkan sih Pak, menyiapkan apa yang nanti akan disampaikan Bu Siti itu mau saya gali apa, tentang apa. Sudah saya sudah menyiapkan, ya, penilaiannya sudah menyiapkan. Terus indikator apa yang Bapak harapkan dari hasil coaching nanti Pak? Nah, yang saya ingin kembangkan untuk kompetensinya itu pertama kompetensinya dulu ya Pak ya. Ya. Kompetensinya tentang apa yang nanti sama Bu Siti yang saya ingin kembangkan itu adalah kesadaran penuh juga, fokusnya bagaimana budaya, bagaimana Bu Siti gimana, terus ada keaktifan mendengarkan, ada pertanyaan berbobot bagaimana sebenarnya sih Pak. Terus secara spesifikasi yang akan dikembangkan nih khusus untuk hari ini apa? Nah, untuk yang saya lebih kembangkan adalah
ada dua Pak. Oh, ada dua. Ya, tentang aktif, untuk aktif mendengarkan dengan sama pertanyaan yang berbobot Bapak. Jadi biar bagaimana kita berlatih untuk fokus Pak. Fokus untuk kembali aktif dan sama pertanyaan-pertanyaan, karena kan kita sebagai di kurikulum Merdeka Belajar, kita kan hanya sebagai fasilitator, bagaimana kita untuk hanya pemantik aja untuk mencoba Bu Siti bagaimana untuk memantiknya biar keluar. Terus lalu harapan apa setelah observasi yang kita lakukan untuk ke depan? Nah, harapan saya ke Bu Siti adalah bisa memecahkan masalah yang dihadapi Bu Siti dengan tidak harus saya yang bisa memecahkan, tapi dengan Bu Siti sendiri yang bisa memecahkan. Berarti berpikir dengan berpikir kritis atau kreatifnya Bu Siti bisa memecahkan masalah yang ada sebelumnya pada diri sendiri. Bagus tuh Pak, mudah-mudahan nanti yang Bapak harapkan Bapak jalankan bisa berjalan dengan baik ya. Jam berapa katanya Pak? Sebentar lagi sih Pak. Sebentar lagi ya? Iya. Nanti mungkin Bapak boleh mendampingin saya, nanti boleh lah nanti kita bersama-sama melihat bagaimana unek-uneknya Bu Siti ya. Oke, kalau itu kita sementara Kita tunggu aja tunggu ya. aja ya. Ya. Lagi dia masih nggak ada kayaknya. Ya kelihatannya masih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Siti. Ini Bu Siti ya? Iya. Silakan duduk Bu Siti. Iya, makasih. Kebetulan ini Pas banget ya. pas banget banget nih berbicarakan dengan Papa aja, Bu Siti nongol. Apa aja? Alhamdulillah sehat. Ibu lagi sibuk apa Bu tadi? Tadi ngajar Pak. Oh, di kelas Kebetulan tadi ya? memang ada janji, Oh. makanya saya datang ke sini. Nah, kemarin kan gimana kabarnya Bu Siti ini? Alhamdulillah baik, kabar hari ini baik sekali. Kelihatannya lebih ceria ini Pak. Iya, Setelah karena ngajar. memang hari ini kan Bapak sudah menyiapkan waktu untuk mendengarkan saya nih ya. Kemarin saya sudah WA, makanya kesempatan saya udah ada nih untuk bicara sama Bapak. Gimana dengan Ibu ngajarnya selama ini? Selama ngajar ini ya kondusif sih Pak, alhamdulillah. Anak-anak. Untuk anak-anaknya ya. Iya. Anak-anak seneng ya Pak diajar ya Bu ya? Insya Allah senang, mudah-mudahan selalu happy, senang. Hari ini ngajar kelas berapa tadi Bu? Hari ini tadi ngajar kelas 2. Kelas 2. Apalagi di kelas 2 ya Bu ya, lebih ceria, Lebih kita ceria. tetap ya Bu ya. Nah, gurunya juga harus aktif juga. Ya, tapi ya itu Bu, kelas 2 lebih ini ya daripada kelas atas, lebih susah ya. Iya, iya. Memang dan di situ Pak yang saya mau bicarakan juga nih Pak. Oh ya, gimana? Ya. Ya, kemarin kan saya sudah sekilas ya Pak. Iya. Ngobrol sama Bapak melalui WA sih. Ya. Saya makanya pengen datang bertemu langsung dengan Bapak. Jadi begini Pak, ini sih bukan terkait anak-anak ya. Ya. Ini tentang teman-teman nih, teman-teman rekan Wah, sejawat. ini menarik ini Pak. Wah, sama teman-teman menarik. Sama teman-teman, tapi ini bukan gibah ya Pak. Ya, boleh. Ini untuk kemajuan bersama ya saya. Ya. Saya kan kita kan yang Bapak tahu di sini cenderung lebih banyak tuh guru senior ya Pak ya. Ya, betul. Senior, paling di sini beberapa aja nih yang guru-guru mudanya yang mengembangkan media pembelajaran sesuai perkembangan zaman ini menggunakan IT lah Pak. Ya. Nah saya lihat kan kita selama ini sering ikut webinar tentang sekarang ada juga kemarin di platform Merdeka Belajar Ya, tentang betul. pembatik ya kan Pak. Ya. Nah itu kan sebenarnya untuk kemajuan kita sendiri. Nah saya lihat di sekolah kita tuh teman-teman nih ya rekan-rekan ya guru ada beberapa lah Bapak tahu kok belajarnya media pembelajarannya di kelas tuh saya lihat masih yang begitu-gitu aja, konvensional aja, monoton, ceramah lagi seperti itu Pak sebetulnya. Nah, bagus ini. Bu Siti bisa memikir ke sana bagaimana untuk mengembangkan lagi. Sebelumnya teman-teman itu mempunyai ini sih bakat terpendam juga pasti ada, karena hanya tidak ada yang bisa mengeluarkan aja, karena tidak ada yang membawa teman-teman ke arah yang ke situ memang belum ada. Bu Siti sudah ada ide seperti ini, ada undang-undang seperti ini, nanti bisa membawa, semoga bisa membawa guru-guru lain. Nah, dari ide Ibu Siti ini, bagaimana Ibu untuk ada
rencana apa yang akan sudah disusun, tahapan-tahapan apa yang Ibu sudah persiapkan coba? Kalau untuk menyusun sih sebenarnya ini baru pemikiran ya Pak, Ya. baru rencana saya aja karena kan saya juga belum koordinasi sama bapak pas Ya. sekolah. Nah untuk menyusun ini karena di sini banyak yang senior, jadi saya pikir oke karena apa ya banyak yang senior mungkin karena usia juga agak malas gitu ya Pak. Malas pikir atau gimana mungkin menurut mereka berat kali ya Pak. Ya, ya. Nah, padahal dia belum mencoba. Nah, makanya di sini agar biar teman-teman itu nyaman, menurut saya akan melakukan mentoring mungkin Pak. Ya, Itu aja sih yang baru terpikir. Oh, kayaknya kalau yang untuk senior-senior itu kayaknya pusing ikut kesana webinar kesini ribet, apalagi pakai Zoom atau gimana, kayaknya itu udah stres duluan gitu Pak. Makanya Ya, saya pikir betul. udah teman sejawat aja, rekan sejawat aja kali ya sebagai mentor saya mikirnya seperti itu. Ya betul-betul, gimana paling banyak tuh kalau Zoom kan membutuhkan waktu. Iya. Karena kan kesibukan di sekolahan juga kesibukan di rumah juga tidak boleh diabaikan karena keluarga juga penting juga, karena waktu sudah habis di sekolahan jangan sampai keluarga juga terimbas dengan itu. Nah saya juga setuju tadi Bu Siti bilang bisa membuka dari plafon Merdeka Belajar, di situ juga banyak ada pelatihan-pelatihan secara mandiri. Nanti boleh nanti Ibu mentoring boleh dengan setara dari plafon Merdeka Belajar juga boleh. Nah setelah tindak lanjut Ibu tadi kan ada rencananya mentoring teman-teman. Nah kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan seperti itu? Karena kan kalau pembelajaran lebih enak ada variasinya ya Bu ya. Kalau hanya menonton anak-anak akan bosan. Kira-kira kapan Ibu mau melaksanakan itu? Kapan ya? Kapan itu mungkin Pak secepatnya maunya, kayak maunya sih secepatnya. Apalagi kan kita kalau bersama-sama tuh lebih enak. Sekarang masih tahun ajaran baru ya, kita masih bisa menyusun maksud saya gitu. Kalau memang sudah disetujui teman-teman rasa udah yuk kita bareng-bareng teman aja, mungkin kolaborasi kelas. Misalkan kan ada 2 rombel, 1A, 1B, ayo kolaborasi kita bantu seperti itu. Mungkin minggu depan kan? Minggu depan. Oke, baik, nanti kalau Bu Siti sudah merencanakan minggu depan, nanti bolehlah nanti saya berbicara sama teman-teman bahwa ada Bu Siti ada ide atau mengutarakan sesuatu, nanti bisa disampaikan ke teman-teman biar bisa ditindaklanjuti untuk Bu Siti bisa masuk mengadakan mentoring, nanti dikumpulin boleh. Nah, setelah ada misalkan setelah mentoring ternyata masih ada beberapa guru yang masih belum ke arah yang Ibu mau, bagaimana? Ada rencana lain nggak? Rencana cadangan dari Ibu gimana? Rencana lain mungkin ini ya Pak, kalau untuk webinar yang banyak sih memang yang biasa di-share ke Bapak di grup, Ya. mungkin memang itu Zoom. Saya sih maunya ini mungkin kita mengadakan webinar khusus di sekolah aja gitu Pak, gimana Pak? Boleh. Jadi kita mengundang yang memang orang yang berkompetensi datang ke sekolah, mungkin itu untuk kalau memang seandainya mentoring belum cukup gitu, karena untuk yang pertama sih mungkin itu, karena kalau saya pikir webinar kayak workshop di sekolah itu mungkin perlu waktu panjang ya, kita biaya juga gitu, mungkin untuk kedepannya itu dulu. Nah kalau saya mau seandainya tahap mentoring kurang begitu tepat, mungkin ya rencana kedua cadangannya itu Pak, dengan workshop di sekolah gitu, jadi benar-benar intent untuk guru-guru yang ada di sekolah ini. Oke, baik. Sebelum ke webinar, mungkin siapa saja yang Ibu libatkan berkolaborasi dengan siapa aja biar bisa mentoring tadi berjalan dengan lancar? Di sini kan ada Pak guru kelas 6. Oh, kelas 6. Iya, Oh, dia iya. hebat kan untuk, bukan hebat sih maksudnya bisa juga tuh dalam IT biasa membantu sekolah kita juga kan untuk membuat aplikasi-aplikasi apa-apa yang dibutuhkan sekolah. Mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru kelas 6 dan juga sama operator sekolah yang memang bisa membantu teman-teman yang membutuhkan dalam tahap membuat media pembelajaran minimal nih Pak, ya untuk anak-anak biar lebih semangat di kelas ya. Guru-guru yang senior itu bisa minimal banget nih untuk saya bisa membuat video pembelajaran dari PPT.
ada videonya, jangan cuma ceramah. Anak-anak jadi cenderung bosan gitu. Minimal itu yang bisa dikembangkan dari guru-guru yang senior itu. Ya Bu ya, nanti mungkin rencana Ibu juga bagus, sangat bagus, karena nanti bisa diterapkan juga dengan, kan kita juga harus menerapkan yang pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya, karena murid kita kan tidak tahu dia menyukai tentang konten apa, audio hanya mendengar dari mana. Kadang kan murid kita hanya, kalau kita ceramah hanya mendengarnya, kita kan kadang murid tersebut, wah saya nggak suka kalau hanya gurunya ceramah aja, saya sukanya dengan gambar. Mungkin dari tadi Ibu bisa mentoring ke guru-guru yang senior untuk membuat PPT atau bahkan video, kan video juga banyak ya Bu ya, bisa diunduh di YouTube juga bisa. Nah, setelah berkolaborasi, apa yang Ibu harapkan dari teman-teman ini berubah sebetulnya? Yang saya harapkan yaitu perubahan itu sendiri Pak. Jadi perubahan teman-teman bisa lebih mengembangkan kompetensi dia. Sebenarnya saya yakin ya, seperti tadi Bapak bilang, teman-teman itu bukan tidak bisa hanya karena tidak mau mencoba, sudah melihat pusing nih pakai IT ini pusing, tapi ternyata enggak. Kalau memang mau dicoba, langkah step by step, kita bantu bersama. Kita itu tidak ada istilahnya ini yang paling bisa, enggak. Kita bersama-sama untuk perubahan, untuk maju bersama di sekolah ini, maksud saya itu. Jadi harapannya perubahan untuk kemajuan bersama. Terima kasih. Terima kasih juga sudah punya ide itu, membantu saya juga untuk murid guru-guru kita, teman-teman kita bisa mengembangkan potensi yang ada. Nah, tapi dalam kenyataannya kan kita sudah berpikir, oh mau seperti ini, tapi nyatanya nanti kan pasti ada kendala-kendala. Misalkan kan ada, kita tahu sendiri Bu, yang guru-guru senior yang sudah beberapa tahun lagi akan purna. Nah itu kan kadang sudah buat apa, toh juga bentar lagi saya pensiun, purna lah. Menurut Ibu bagaimana cara untuk mengatasi guru-guru tersebut? Kalau yang mengatasi guru-guru tersebut ya sebenarnya sih memang kita justru malah merangkul ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan itu. Makanya saya kalau untuk dari pembicara dari luar mungkin itu agak merasa terbebani. Tapi kalau memang adanya mentoring, kan saya bilang tadi, kenapa saya mau mengadakan mentoring, jadi teman-teman itu lebih nyaman gitu, karena kita sudah lebih dekat kan. Kalau sama orang lain, saya nggak bisa, malu Pak, malu ngakunya gitu Pak. Jadi udahlah sesama teman, kalau ngomong nggak bisa, saya nggak bisa, tolong apa, memang yang sudah saya alami seperti itu, ada yang minta bantuan gitu. Tapi saya sih berharapnya tidak ingin dikerjakan terima beres, saya nggak mau seperti itu. Tapi mereka memang bisa mengaplikasikannya, bahkan membuat ya yang secara sederhana, minimal bervariatif lah media pembelajarannya, jangan ceramah-ceramah aja gitu. Nah, betul Bu, karena kan sekolahan sudah menyiapkan juga setiap kelas ada infokusnya lah, bisa dimanfaatkan dengan Ibu seperti ini. Mungkin ada ide seperti ini bisa kita terapkan. Infokus mungkin awal-awal kita memang susah ya Bu ya, karena memulai itu adalah sesuatu yang berat. Kalau sudah berjalan itu akan lebih ringan. Ya, itu aja. Ada mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Ya sebelumnya sih cukup ini aja ya dari saya yang saya sudah sampaikan nih dari awal pembicaraan yang lalu. Terima kasih banyak sebelumnya Pak Ari sudah mau mendengarkan apa yang ada di hati saya selama ini gitu. Jadi saya agak sekarang sudah plong nih, sudah bisa, oh iya lebih baik seperti ini nih untuk mengatasi guru-guru yang senior gitu kan. Mungkin dia merasa malu, takut bertanya juga, mungkin ya salah satunya mentoring dulu kali gitu. Dan juga saya terima kasih ke Bu Siti sudah mengeluarkan ada yang di ide Ibu tadi, walaupun pas awalnya Ibu gimana bingung ya, kok guru teman-teman metodenya seperti ini gitu ya. Nah setelah kita berbincang-bincang kan enak, mau seperti apa enak. Nah lagi jadilah muncul ide-ide Ibu tadi ya. Jadi saya dukung, saya sangat dukung, karena demi kemajuan sekolahan, biar semua anak-anak juga terakomodasi semua untuk
pembelajaran berdiferensiasi juga bisa kita terapkan, dan sekaligus nanti bisa kita sisipkan ya Bu ya untuk pembelajaran yang KSE ya Bu ya. Iya betul Pak. Nanti biar bisa kita semua maju. Dan maaf tadi ini mengganggu waktunya, kan sedang ngajar ya Bu ya. Iya iya, kebetulan tadi sudah saya kasih ada guru lain juga, makanya saya langsung datang. Masih hari ini masih ada jam lagi Bu? Masih ada Pak, 1 kelas lagi Pak. Oh, ya. Semangat Bu tetap untuk Ya. anak-anak semua ya Bu ya. Ya, terima kasih Bapak itu ya, mungkin yang mudah-mudahan nanti bisa disampaikan, bisa terrealisasikan apa yang saya sudah rencanakan. Boleh, nanti setelah ini nanti mungkin pas saat jam istirahat kedua nanti Bu, nanti coba dikumpulkan guru-guru yang lain, nanti kita berbicara bersama-sama bagaimana enaknya kita menentukan waktu, kapan kita bisa kumpul bareng membahas tentang metode yang Ibu tadi jelaskan, biar enak ya Bu ya. Iya, Biar tidak ada saling buat apa seperti itu kan, kalau sudah kesepakatan lebih enak ya. Ya itu. Tempatnya nanti ya Pak. Ya, baik, nanti saya kabarin Bu. Ya, sama-sama. Saya kembali lagi ke kelas ya Pak. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak Arif tadi hasil coachingnya sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah tadi sama Bu Siti sudah mengeluarkan apa yang ada di benaknya. Ya, betul. Ternyata Bu Siti luar biasa lah. Iya. Karena Saya lihat juga tadi dia tuh aktif banget orangnya seperti ini. Iya, betul. Bu Siti itu memang ya termasuk guru muda. Oh, juga iya, tapi semangatnya masih muda. Ya. Bahkan sama senior nanti dia juga mampu. Nah, semoga dengan Bu Siti ini bisa merangkul teman-teman guru yang lebih senior untuk merubah lah bagaimana cara mengajar, bukan hanya cara ceramah aja, karena kan menggunakan teknologi. Ya, teknologi karena kita sesuai kemajuan zaman, jangan sampai guru tertinggal. Ya, yang seharusnya lebih menguasai ya. Betul Pak. Ya, ini Pak, tadi memang saya sempat memperhatikan ya hasil dari percakapan Bapak dengan staf Bapak tadi, memang luar biasa. Saya lihat juga beliaunya juga luar biasa, walaupun muda tapi semangatnya memang luar biasa gitu. Bahkan mau mengalahkan para seniornya gitu kan. Ya, betul. Bahkan dari kompetensi juga lebih luar biasa gitu. Iya, betul. Nah, tadi dari awal sampai akhir mau saya perhatikan. Nah, saya ingin ini menggali dari Bapak. Menurut penilaian Bapak sendiri terkait dengan performa ataupun kompetensi tadi, menurut Bapak seperti apa yang Bapak lakukan pada staf Bapak? Nah, tadi sih saya tetap fokus pada titik memberatkan tentang kesadaran penuh, fokusnya Bu Siti bagaimana tentang menghadapi masalah yang beliau hadapin, terus sama saya juga memancing dengan pertanyaan yang berbobot, misalkan pertanyaan pemantik lah, biar Bu Siti bisa keluar. Dari permasalahan tersebut Bu Siti bisa mengeluarkan solusinya sendiri gitu. Terus apa yang sudah didapatkan Pak pada saat coaching tadi terkait dengan indikator tercapainya sudah diinginkan? Ya alhamdulillah sih tadi yang sejak awal saya menginginkan Bu Siti ada permasalahan seperti tadi ya, dulu tidak variatif, monoton hanya seperti itu. Nah ternyata setelah percakapan tadi Bu Siti bisa menemukan bagaimana caranya biar guru-guru yang lain, teman-teman guru lain bisa menjadi lebih variatif untuk mengajar. Dengan tadi Bu Siti sih ada rencana lebih mentoring dulu, kita mentoring bersama-sama, karena kalau kita dari kita sendiri kan tidak canggung Pak. Betul, teman-teman tidak canggung, kita bisa bareng-bareng. Bukannya kita tadi Bu Siti bukannya sok bisa, tapi kan kita bareng-bareng berkolaborasi dengan teman-temannya. Gitu Pak. Iya Pak, benar. Tadi memang saya juga setuju Pak. Jadi memang Bapak sudah sesuai dengan apa yang direncanakan tadi pas awal kita sebelum coaching tadi kan kita sudah awalannya. Nah ternyata memang Bapak sudah menjalankan dengan sebaik-baiknya, kemudian juga menggali informasi dari Bu Siti tadi, dan akhirnya membuahkan hasil. Dia itu bisa menemukan solusinya, bahkan dia akan merambah ke teman-temannya, ke sejawat, bahkan kepada senior-senior beliau. Tadi saya lihat kayaknya agak canggung gitu ya, kalau langsung nyuruh sendiri gitu kan, tanpa ada dukungan dari Pak Ari sendiri, mungkin dia akan kesulitan ya secara psikologi istilahnya gitu ya. Nah,
sangat menarik tadi memang saya perhatikan. Nah, kemudian boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya lihat tadi Bapak Boleh. melaksanakan yang tadi ya, boleh Pak. Ya, tadi Bapak menyampaikan bahwa akan bertitik fokus pada pertanyaan berbobot ya, tadi sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya dan hasilnya luar biasa gitu kan. Ya, itu ada romantik bagaimana Bu Siti itu mengeluarkan ide-idenya untuk melakukan perbaikan dan perubahan segala macam. Nah, kita juga tadi juga, saya juga aktif juga mendengarkan gitu kan. Kita juga tidak mendeskripsikan ataupun mengasumsi segala macam. Tetapi memang semuanya mengalir gitu ya, seperti apa adanya dan sesuai dengan alur yang ada. Ya, kayak alur kita sudah Bapak jalankan dengan baik, asal dan kompetensi tadi juga terlaksana. Hampir kalau semuanya sudah terlaksana semua pada sebenarnya. Gitu Pak. Kemudian mungkin yang perlu ditingkatkan lagi mungkin komunikasi lagi dengan guru yang lain, mungkin dikembangkan lagi, bukan hanya satu orang. Mungkin di luar sana mungkin ada visi-visi yang lain gitu kan, mungkin ada masalah sendiri gitu, mungkin bisa dikembangkan ke arah yang lain. Ya, siapa Pak? Dengan metode yang tadi ya mudah-mudahan bisa memperbaiki dengan yang lain juga gitu kan. Nah kemudian hasil dari observasi tadi atau saat ini yang kita lakukan untuk rencana selanjutnya akan seperti apa Pak? Nah, saya kan kemarin tadi sudah berbincang sama Bu Siti mau merencanakan tentang kapan mentoring itu dilaksanakan untuk mempersiapkan teman-teman untuk belajar bersama. Ya mungkin rencananya saya mungkin nanti siang Pak, nanti pas istirahat memanggil nanti mengumpulkan teman-teman, menentukan waktu kapan kita belajar bersama, karena kan kalau kita belajar bersama lebih enak, terus juga pembelajaran dengan anak, kalau anak hanya secara monoton kan anak akan bosan. Biar lebih cepat terlaksana, kita kesepakatan dulu waktunya kapan, setelah itu diterapkanlah di kelas. Nanti coba nanti saya memantau apakah sudah diterapkan atau belum. Itu sih Monitoring ya Pak ya. Betul. Perkembangannya seperti apa gitu Pak. Iya. Nah itu nanti yang terlibat siapa aja Pak? Nah, untuk yang terlibat untuk kolaborasinya antara sesama guru, nanti ada operatornya, karena operatornya nanti menyiapkan fokusnya, pelengkapannya apa nanti cuma itu Pak. Baik Pak. Mungkin nanti hasil pengamatannya akan saya catat di lembar supervisi Pak ya. Ya, boleh. Sebagai acuan untuk ke depan ketika ingin mengembangkan teman-teman guru yang lain supaya lebih baik dan ya, mungkin juga bisa menstimulus atau memantik guru-guru yang lain untuk bisa terangkat bicara ke Iya. Jadi kan kadang-kadang segan gitu kan untuk membicarakan teman sendiri bagaimana gitu kan. Ya mungkin saya harapkan Bapak juga lebih ini lagi lebih terbuka juga gitu kan. Ya, betul. Ya, semuanya lebih berjalan dengan baik gitu ya. Ya. Kemudian untuk kedepannya kompetensi apa lagi Pak yang Bapak ingin kembangkan? Ya, untuk kompetensi tadi sih kalau menurut saya kan tadi sudah kompetensi yang untuk khususnya kan untuk fokusnya tadi sudah, untuk berbobotnya sudah, sama aktif juga mendengarkan sudah. Nanti saya pengennya sih lebih sempurna lagi sih Pak untuk kedepannya, biar lebih maju lagi, bagaimana caranya akan lebih baik lagi sih Pak. Oh iya. Ya memang seperti itu memang harus selalu dikembangkan Pak, itu karena memang biar selalu baik dan seterusnya. Dan selalu belajar paling tidak bertahan juga yang lama harus selalu meningkat. Ya. Mungkin sebelum diakhirkan pada itu mungkin Bapak ada yang perlu disampaikan? Udah, ini aja sih Pak. Saya mau menyampaikan banyak terima kasih Pak Fajar sudah mau menyempatkan waktunya untuk datang ke sekolah kami, untuk bagaimana saya melakukan coaching ke teman guru, biar ada kalau ada yang mengamati, mengobservasi kan lebih enak, ada feedbacknya, oh ternyata saya kurang seperti ini, lebih enak Pak. Nanti ada kalau memang ada kekurangan boleh nanti saya ada masukan untuk memperbaiki yang lebih baik gitu aja sih Pak. Baik Pak, ya mungkin saya rasa cukup mungkin ya Pak. Ya terima kasih atas tadi prosesnya yang sudah lumayan bagus, sudah bagus lah, kembali kembangkan lagi, dan bisa
berjalan apa yang semua sudah direncanakan hasil ya. Ya. Mohon maaf ya kalau memang agak gimana ya, ini agak terganggu dengan keadaan keberadaan saya di sini, Pak. Tapi kita sama-sama saling dukung lah. Ya. Terima kasih Pak Ari. Ya, sama-sama Pak. Semoga Ya. hati-hati di jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, betul. Iya Bang, lama di sini. Macet dulu ya. Iya lumayan macet Bapak. Saya di sini ya Pak. Silakan. Oke ya, terima kasih ya Pak. Gimana Bu perjalanan Bu? Aduh, lumayan macet dan melelahkan. Tapi saya sudah ada janji dengan Bapak Fajar di sini. Gimana kita ngobrol-ngobrol akan nanti langsung nih Pak ini. Ini lagi mengajar. Oh, masih mengajar. Lagi kapan tadi kan Pak. Oke. Assalamualaikum Bang Fajar. Waalaikumsalam. Siti. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu, mudah-mudahan juga sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah hari ini kita jadi ya kumpul ya di tengah-tengah kesibukan kita. Alhamdulillah Bang Fajar bisa datang. Kita hari ini ada janji dengan Pak Ari juga ya, Pak Ari juga ya. Iya Bu, hari ini kita udah janjian dari kemarin-kemarin, sebenarnya baru sempat hari ini Bu, karena memang kemarin acaranya padat. Jadi soal hari ini beliau nanti akan hadir, kita akan melaksanakan supervisi. Karena Bapak akan melakukan supervisi atau coaching dengan Pak Ari nanti, di sini berarti Bapak meminta saya untuk melakukan observasi gitu ya Pak ya, seperti yang kemarin dibicarakan. Oke, nanti dalam observasi ini saya akan membantu, jadi di sini saya akan membantu ya Pak, membantu Bapak bagaimana Bapak mengcoaching Pak Ari sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya, yang seperti kita sama-sama ketahui nih. Yang kemarin Bu ya. Seperti yang kita ketahui, saya menilai dengan alur tirta. Nanti alur tirta itu yang pertama tujuannya bagaimana Bapak bisa menyatakan tujuan dari coaching tersebut, terus bagaimana nanti Bapak dapat mengidentifikasi bersama dari coachingnya yang dapat mengidentifikasi, nanti juga rencananya, dan bagaimana Bapak bisa meminta komitmen atau tanggung jawab dari coaching Bapak. Ya. Nah, nanti ini juga saya akan menilai dari kompetensi inti coachingnya Pak. Ya, ya. Kompetensi inti coachingnya yang mendengarkan aktif, dan juga Bapak bisa hadir sepenuhnya mendengarkan di situ. Saya juga akan melihat bagaimana Bapak membuat pertanyaan-pertanyaan nih sama coaching Bapak, gitu kan. Tidak lupa juga nanti kita melakukan inti dari prinsip coaching, bagaimana Bapak menerapkan atau membuat hubungan kemitraan nih, kenyamanan antara Bapak dengan coaching Bapak. Saya lihat di situ nanti ya, terus prosesnya seperti apa dan bagaimana Bapak memaksimalkan potensi. Oh, siap. Ya, itu udah tahu Bapak ya. Terus nih Pak, sebelum nanti Pak Ari datang, jadi saya mau nanya-nanya dulu ya Pak ya, untuk kunci saya aja nanti setelah observasi seperti apa. Jadi nanti ketika saya observasi nih dalam proses coaching nanti, apa nih yang ingin saya bantu nih mengenai pengembangan kompetensi Bapak? Kompetensi yang mana nih yang saya ingin bantu? Begini Bu, mungkin berangkat dari permasalahan yang ada nih. Kemarin sempat di luar forum ini Pak Ari juga pernah berbicara secara spontan ya. Dia mengatakan bahwa anak-anaknya atau siswanya itu disiplinnya agak kurang Bu. Jadi kan dia kan berolahraga. Nah, pada saat olahraga itu masih ada aja anak-anak yang tidak menggunakan seragam. Padahal setiap hari sudah diingatkan. Oke, nanti dalam saat coaching kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan? Ya mungkin langsung difokuskan di ini aja apa namanya
apa itu mendengarkan, kemudian juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kalau lebih spesifiknya kemana? Seperti khususnya atau ini ke pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan berbobot ya, difokuskan ke situ ya. Iya. Nah, mengenai itu tadi dalam pertanyaan berbobot ya Bapak, intinya di situ ya yang ingin saya amati ya. Ya, siap. Kira-kira apa nih indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bapak? Indikator. Intinya yang saya harapkan itu setelah adanya coaching nanti, saya harapkan Pak Ari itu bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Karena kan yang berinteraksi dengan anak-anaknya, dengan karakter anak-anaknya kan beliau. Nah, saya harapkan nanti beliau bisa menemukan tuh formula apa yang bisa membuat anak-anak lebih berdisiplin lagi. Jadi indikator tercapainya itu ya dari Pak Ari bisa mendapatkan solusinya sendiri. Ya. Nah, lalu dari Bapak sendiri nih harapan Bapak setelah observasi hari ini nih, yang Bapak harapkan apa sih setelah kita observasi bersama Terhadap untuk Bapak Oh, sendiri Bapak gitu, sendiri. harapannya setelah diobservasi. ya harapan saya setelah diobservasi ya mungkin akan kita kembangkan lagi dan untuk populasi yang lain gitu. Karena biar selalu meningkat. Oh, jadi harapan Bapak setelah saya observasi coaching Bapak dengan Pak Ari nanti, Bapak akan menindaklanjuti kekurangannya apa gitu ya, seperti itu ya Pak? Ya, kita selalu memantau terus. Oke, baik Bapak, mungkin untuk permulaan cukup sekian pertanyaan dari saya Biasa. sambil menunggu nanti Pak Ari. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kebetulan nih Pak Ari Iya, datang. iya, iya. Sekalian kita ini Oh, ya. oke, iya, Silakan. iya. Silakan Pak, masuk sana. Iya. Pak Ari. Makasih Pak. Gimana Pak Ari? Sehat Pak Ari? Alhamdulillah sehat Bapak. Tadi saya lihat lagi ngajar ya? Iya Bapak, tadi selesai ngajar kelas 4. Oh, sempat. Ada ibu juga Iya, yang di sini kan? kebetulan ya, saya ibu di sini ya. Boleh, boleh. Ikut dengan percakapan ini. Gini Pak Ari, yang sempat kemarin Bapak bilang, Ya. ya mungkin kesempatan baru kali ini ya, Ya. bisa meluangkan waktu walaupun dan meninggalkan anak-anak sedang berolahraga ya. Iya, betul Pak. Tapi sudah dikondisikan Pak? Sudah Pak. Nanti tinggal beberapa menit lagi istirahat untuk anak-anaknya. Iya. Ini Pak, yang kemarin kan Bapak sempat mengatakan bahwa memang ada kendala di dalam proses pembelajaran Bapak. Iya. Bisa dijelaskan lagi Pak seperti Ya. apa jelasnya Pak? Kemarin ini sih Pak, yang ada permasalahan sedikit di kelas 5 Pak. Di kelas 5 itu ada beberapa siswa tidak memakai seragam olahraga saat pelajaran olahraga. Oh. Nah, sedangkan di kesepakatan awal kan yang kesepakatan kelas yang sudah dibuat itu bersama-sama menyepakati bahwa saat olahraga wajib memakai seragam olahraga. Nah, ada setelah itu berjalan ada beberapa anak Pak yang tidak memakai seragam. Itu bukan hanya sekali atau 2 kali saja, tapi berulang-ulang kembali. Nah, pas awal itu setelah kesepakatan awal minggu pertama anak tersebut tidak memakai. Setelah itu saya panggil berbagi, saya restitusi Pak. Saya tanya-tanya, kenapa nak nggak memakai seragam? Saya tanya, dekatin pelan-pelan. Nah, anak tersebut bercerita karena pas minggu pertama itu anak tersebut bercerita tentang kelupaan membawa seragam olahraga. Nah, ya terus saya lebih menggali lagi anak tersebut kenapa kelupaan. Nah, ternyata malamnya tidak menyiapkan sendiri di tas. Setelah itu saya gali lagi anak tersebut. Nah, jadi kalau mau biar tidak kelupaan bagaimana caranya? Terus bagaimana kalau selain menyiapkan diri sendiri, apakah ada yang mengingatkan yang untuk menyiapkan? Nah, setelah itu anak, iya Pak, baik, berarti minggu depan tidak diulang lagi. Nah, setelah itu minggu keduanya lagi ternyata mengulang kembali Pak, tidak memakai seragam olahraga dengan anak yang sama ya. Nah, setelah itu setelah pelajaran olahraga saya panggil lagi Pak,
restitusi lagi. Ya. Setelah saya gali lagi dengan alasan yang berbeda. Yang alasan yang kedua, karena seragamnya tidak ada, karena tidak ada di rumah. Ternyata seragamnya dibawa adiknya. Itu Pak. Nah, saat itu udah ditanya-tanya lagi. Ternyata pas ketiga diulang kembali Pak. Oh, Tuh ceritanya seperti itu Pak. kronologis seperti itu ya. Jadi berarti sudah beberapa kali pertemuan dong Pak? Ya, Dalam sudah pelaksanaan itu. sudah 3 kali Pak. Sudah 3 kali ya. Dan saya dengar tadi Bapak sudah melaksanakan prosedur-prosedur yang penanganan ya, kayak Iya. sudah sampai 2 kali sampai 3 kali. Bahkan Betul, Pak. siswa masih mengulang lagi dan orangnya itu saja. Iya, betul. Itu untuk presentasinya berapa orang Pak? Apa cuma dia doang atau memang ada beberapa orang? Kalau yang orangnya sama hanya 1 orang Pak. Oh, 1 orang. Tapi kalau pas saat minggunya itu ada sekitar 2 dan 3 orang. Nah, itu kan berarti ada permasalahan tersendiri dong berarti antara orang itu berarti bermasalah di kedisiplinan berarti ya. Betul. Dan Bapak sudah melaksanakan prosedur dengan bagus dengan bertahap sampai beberapa tahap, namun masih mengalami hal yang sama. Nah, dengan masalah tersebut apakah Bapak sudah mempunyai perencanaan ke depan atau planning B ya? Kalau planning A sudah dijalankan dengan baik Ya, restitusi 1, 2, 3. Apakah Bapak punya ide untuk kedepannya bagaimana? Nah, kemarin sih sempat saya berpikir Pak, gimana ya caranya anak tersebut bisa tidak mengulang kembali ya. Kalau masih sama restitusi, mungkin kemungkinan akan kembali lagi, mengulang lagi. Nah, mungkin itu langsung muncullah ide saya Pak ini. Saya mau berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah juga, sama wali kelasnya juga, karena sudah direstitusi 2 kali. Jadi yang berikutnya saya punya rencana seperti memanggil orang tuanya, mau menanyakan bagi kondisi di rumah bagaimana anak tersebut, untuk penyiapannya bagaimana, seperti itu sih Pak. Dan makanya saya mau koordinasi dengan Bapak, dengan wali kelasnya, karena kan yang mempunyai nomor yang langsung berhubungan dengan orang tua murid adalah wali kelasnya. Itu sih Pak. Ya bagus Pak itu, karena memang kalau kita mencari informasi dari anaknya sendiri mungkin agak beda dengan yang sebenarnya. Apalagi anak-anak usia SD ya, itu pasti ya banyak lah yang tadi itu terus tidak jujur atau bagaimana, hanya sekedar alasan. Itu rencana yang bagus Pak. Memang harus melibatkan orang tua dan juga wali kelas untuk kolaborasi antara guru dengan rumah atau pihak anaknya. Nah, kemudian rencananya itu kapan Pak? Terus pelaksananya bagaimana? Nah, rencananya saya siapin mau menghubungin, kalau Bapak Kepala Sekolah menyetujui, langsung saya mau menghubungin ke guru kelasnya, menanyakan kapan kesiapan orang tua muridnya. Kemarin sih sudah berbicara dengan wali kelasnya sudah menghubungin, nanti mau kemungkinan minggu depan Bapak. Oh, minggu depan ya? Ya, minggu depan nanti bertemu bukan hanya sama orang tuanya juga, sama anak, orang tua dengan guru kelasnya Bapak. Berarti rencana minggu depan berarti sudah mulai sekarang mungkin perlu direncanakan lebih matang lagi persiapan untuk menjalankan rencana Bapak tadi. Nah, kemudian misalkan nanti program itu berjalan, nanti selanjutnya Bapak akan melanjutkan seperti apa Pak? Misalkan apakah itu hanya untuk kelasan Bapak sendiri, apakah perlu di share ataupun kolaborasi dengan teman-teman yang lain Pak? Baik Pak. Nah, permasalahan yang timbul di sini kan bukan hanya di kelas saya saat olahraga Bapak. Nanti mungkin ada kan Pak yang olahraga yang satu dan kemungkinan ada yang kasus yang sama. Nah, nanti bisa kita berkolaborasi bagaimana mencari solusinya lagi biar hal-hal yang seperti ini yang tidak memakai seragam bisa teratasi dengan baik. Saling berbagi Pak. Ya. Nah, untuk menjalankan itu apakah perlu adanya pelatihan atau pembelajaran gitu Pak? Mungkin ini Pak, rencana saya mungkin akan mengadakan seperti diseminasi Pak. Bagaimana cara kita menerapkan anak ya seperti budaya positif Pak. Oh iya. Menerapkan budaya positif yang ada di sekolah Pak. Nanti
biar ada solusinya lah gimana menangani anak-anak seperti ini, karena kan selama ini anak-anak seperti itu kita tangani dengan keras Pak, kan tidak sesuai dengan kodratnya, karena anak adalah anak SD, usia anak saja bermain Pak. Ya memang kita harus menyesuaikan keadaan atau kondisi anak tersebut. Memang umur seperti itu memang harus diperlakukan secara khusus Pak ya. Iya. Nah, ini Pak, saya selaku manajemen sekolah intinya adalah sangat mendukung apa yang Bapak rencanakan tadi. Saya lihat rencana yang bagus, bisa luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadi perubahan yang luar biasa, yang lebih positif kembali gitu Pak. Jadi intinya kami sangat mendukung Pak. Terima kasih Pak. Oke, mungkin apa ada yang perlu ada ini lagi Pak, setelah misalkan nanti program itu berjalan dengan baik, kira-kira apa lagi yang perlu ditingkatkan lagi Pak? Nah, yang ditingkatkan kembali selain memakai seragam kan, kadang ini Pak, kadang anak hanya memakai seragamnya atasnya saja Pak, bawahnya tidak memakai seragam. Nah, kalau mungkin kedepannya biar lebih seragam, nanti juga diterapkan yang sama Pak, biar sama ya, merata semua ya. Olahraga seperti itu Pak. Tapi kalau menurut Bapak, siswa Bapak itu karakternya seperti apa sih karakternya? Sebagian besarnya seperti apa? Kan tadi kan sebagian kecil seperti itu. Ya. Yang lain Sebagian besarnya anak tersebut pada disiplin sih Pak. disiplin ya. Ya, disiplin dengan sesuai kesepakatan kelas kan kita tepat waktu. Anak-anak yang lain juga tepat waktu. Disiplin memakinya juga hanya ada beberapa aja tadi yang seperti itu sih Pak. Makanya jangan sampai hanya gara-gara satu orang dua orang bisa mengganggu yang lain. Ya, betul. Dan saya lihat tadi prosedur atau proses penanganan juga sudah Bapak jalankan dengan baik ya, dari mulai dari diskusi sampai 2 kali 3 kali segala macam, terus ternyata nggak berhasil, dan selanjutnya akan merencanakan langkah selanjutnya. Nah, mudah-mudahan yang langkah selanjutnya itu bisa mengatasi semua permasalahan yang Bapak hadapi. Betul Pak. Seperti itu Bapak. Nanti mungkin setelah Bapak mengadakan pertemuan atau kolaborasi dengan orang tua murid, dengan wali kelasnya, mungkin nanti saya akan berbicara lagi dengan Bapak. Boleh Pak, nanti Untuk kan melihat perkembangannya seperti apa. ya, boleh Pak, benar. Nanti saya akan senang dengan senang hati Bapak berbicara lagi, karena kan lebih ada sepertinya ada lebih solusinya lagi Pak, bagaimana caranya. Karena kan kita berbicara dengan orang tua murid, kadang kan hasilnya berbeda yang kita bayangkan Pak. Betul. Kalau banyak berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan guru yang lain kan lebih enak, lebih ada solusinya bagaimana. Ada tugas Pak. Ya mudah-mudahan dari manajemen bisa mengatasi itu semua, bisa mendukung lah apa yang diperlukan untuk yang akan kita siapkan demi suksesnya rencana Pak hari tersebut. Baik Pak, gitu Pak ya. Berarti di depan harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya, baik Pak. Terima kasih sudah mengeluarkan unek-unek yang mudah-mudahan ini sebuah solusi yang bagus nih Pak. Ya. Terima kasih juga Bapak sudah mau menampung unek-unek saya di sini. Jadi lebih enak bisa keluar semua. Iya. Saya unek-unek yang ada, bagaimana penanganannya bisa enak. Seperti itu sih Pak. Ya kan di situ kan menjadi tanggung jawab saya juga Pak. Iya. Selaku manajemen di sini. Karena kalau Bapak nggak berhasil kan berarti kepala sekolah yang nggak berhasil juga kan. Iya. Makanya saya sangat berterima kasih. Ya. Gitu Pak. Ya, siap. Mudah-mudahan sukses ya. Ya, itu aja Pak. Nanti mungkin saya masih ada jam. Oh, ya, masih ada kasih anak-anak. kasih anaknya. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya, Sudah sama-sama. Siap. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Pak Ida. Maaf. Ya, sudah tadi apa ya? Ya Bu, alhamdulillah tadi Akhirnya. sudah hadir, kita sudah melakukan coaching terkait dengan permasalahan Pak Ari tadi. Tadi saya sempat menyimak dan mengobservasi ya coaching Bapak dengan Pak Ari tadi. Ya. Kayaknya berjalan lancar menurut Bapak Ya. sendiri, lancar atau gimana nih tadi? Alhamdulillah Bu, jadi lancarnya luar biasa. Memang ada beberapa hal perlu ditengahi juga, karena mungkin beliau perlu dukungan juga. Oke Bapak, tadi setelah Bapak melakukan coaching dengan Pak Ari ya, sekarang saya minta dari Bapak sendiri dulu nih ya, Ya. bagaimana sih nih menurut Bapak terkait performance Bapak nih dalam kompetensi tadi kan Bapak sudah mengutarakan saya pengen dikembangkan
dikembangkan dalam kompetensi mendengarkan ya, spesifiknya seperti itu. Menurut Bapak nih tadi setelah sudah melakukan coaching ya dengan Pak Ari, Bapak menilai diri Bapak sendiri seperti apa? Mungkin ada kelebihan kekurangannya sudah bisa dinilai sendiri gitu Pak? Ya Bu, mungkin secara umum sih ya alhamdulillah Bu ya, cuma tercapai. Tapi memang pasti ada beberapa yang perlu ada perbaikan Bu. Nanti makanya saya butuh bantuan dari Ibu untuk menilainya Bu. Kan tadi Ibu sudah menyaksikan sendiri, nah, itu yang sudah saya sampaikan. Tapi menurut saya sih ya sudah cukup lah seperti itu. Tapi mungkin Ibu mungkin ada hal yang perlu dikembangkan dari saya kan gitu ya. Nanti mohon masukannya Bu. Makanya ngomong Jadi Ibu ada di sini. Bapak sudah merasa cukup nih dalam yang tadi indikator spesifiknya nih yang saya inginkan kembangkan nih tadi, oke. Terus nih Pak, terkait indikator ketercapaian yang tadi sudah Bapak lakukan nih coaching dengan Pak Ari, itu menurut Bapak sudah tercapai atau belum nih yang tadi kita sudah bahas sebelum coaching di pra observasi? Hasil wawancara tadi terkait dengan yang saya harapkan ke beliau. Ya tadi sih setelah kita menggali informasi dari Pak Ari, kemudian dia sudah menjelaskan secara gamblang permasalahan yang ada dari A sampai Z, itu sudah disebutkan semua, bahkan sudah melalui beberapa tahap. Nah, akhirnya dengan adanya itu sudah mulai muncul nih, Pak Ari sudah mulai menemukan solusinya. Jadi dia itu bisa menemukan sendiri solusinya. Jadi setelah di coaching ternyata Bapak sudah bisa menggali muncul sendiri solusi dari permasalahan. Semuanya bisa keluar semua. Jadi kita bisa follow up-nya seperti apa. Syukur berarti ya Pak ya. Oke, tadi saya sudah menanyakan penilaian sendiri dari performa Bapak terkait indikator juga sudah. Sekarang boleh saya nyampaikan catatan-catatan hasil pengamatan tadi Pak? Silakan Bu, saya jadi deg-degan ini Bu. Seperti apa ya? Menurut saya tadi dari hasil pengamatan saya sebelum pra-observasi, jadi saya merujuk kepada itu ya Pak. Menurut saya sih yang sudah sesuai tadi yang Bapak sudah lakukan terkait coaching tadi itu justru melebihi Pak. Benar seperti Bapak tadi saya lebih spesifik ingin dinilai di bagian mendengarkan. Saya rasa itu Bapak sudah betul-betul mendengarkan secara aktif ya, merespon, memberikan umpan balik justru kan, memberikan umpan balik terkait apa yang disampaikan coaching Bapak. Terus Bapak sudah sepenuhnya hadir mendengarkan, makanya Bapak bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sampai akhirnya tadi ketercapaiannya itu sudah mampu Bapak capai dari Pak Ari solusinya itu sendiri tadi ya Pak. Menurut saya seperti itu. Terus bagaimana sih prinsip coachingnya? Menurut saya juga prinsip coachingnya tentang kemitraan. Bapak di situ membuat Pak Ari nyaman, tidak ada yang merasa saya lebih bisa memberikan solusi atau apa, tidak ya. Di situ Bapak juga tidak ada asumsi-asumsi dari cerita Pak Ari, memberikan pendapat penilaian terhadap Pak Ari gitu ya. Jadi di sini Bapak betul-betul hanya ingin mengekspor dari apa yang ada kompetensi Pak Ari itu sendiri gitu ya Pak. Itu menurut saya. Itu bagaimana menurut tanggapan Bapak dari penilaian saya? Sudah sesuai apa bagaimana, mengganjal atau kurang tepat gitu? Sebenarnya gini Bu, ya memang tadi itu istilahnya ya memang harus seperti itu yang perlu disampaikan kepada Pak Ari untuk menemukan solusinya. Mungkin kalau itu Ibu bisa mengatakan itu kelebihan ya mungkin ya Ibu yang menilai. Yang jelas saya berupaya semaksimal mungkin apa yang saya harapkan, yang saya impikan itu dari Pak Ari tercapai aja sih Bu. Bagaimana caranya kita bisa. Jangan bela ya, itu sudah melebihi target jadinya Pak ya. Oke, untuk yang belum sesuai tadi mungkin dari alur ceritanya ya. Jadi di alur ceritanya itu Bapak di awalnya tidak memberikan pertanyaan tentang apa nih tujuan di awal kita, seperti itu saja ya Pak. Oke, gimana Pak nih, setuju atau tidak? Oh iya, atau gimana? Apa saya kurang tepat? Tidak bisa menganalisis itu gimana gitu? Oh iya Bu, memang tadi emang ada ini ya, langsung to the point aja ya. Jadi karena emang
semangatnya Oh Bu. iya, Jadi, iya betul betul. karena memang kita sebelumnya sudah melakukan komunikasi awal Iya, sih. iya. Jadi secara non formal kita sudah ngobrol sebenarnya. Karena kita biar lebih asik lah atau lebih formal lagi, ya udah kita dalam forum ini. Itu aja sih, makanya agak kelupaan aja. Jadi pada intinya sudah mengetahui ya. Iya. Lalu dari hasil observasi ini apa nih rencana Bapak setelah saya observasi, rencana Bapak ke depannya dalam melakukan coaching seperti apa nih? Nah, setelah tahu apa kelebihan, kekurangan mungkin gitu Pak. Ya, saya selaku pimpinan ataupun manajemen sekolah berharap jadi bukan hanya Pak Ari aja untuk melakukan coaching seperti ini. Mungkin guru-guru yang lain juga ada permasalahan sebenarnya gitu kan. Ya saya upayakan nanti semuanya bisa kita cover semua, kita bantu semua. Oke, berarti untuk kedepannya nanti kompetensi apa lagi kira-kira yang Bapak mau kembangin? Ya mungkin tadi semua Bu ya. Itu semua, berarti yang lebih lagi. Ya pokoknya lebih disempurnakan lagi. Disempurnakan Dikembangkan saja lagi. begitu ya. Ya. Oke Bapak, sebelum saya akhiri Oke. ini, apa nih yang sudah kita dapatkan dari proses observasi ini? Ya alhamdulillah dengan adanya observasi kali ini, dengan adanya Ibu, saya juga jadi tahu alurnya seperti apa, kemudian juga kompetensi saya juga sudah mulai terukur atau sudah ada yang menilai. Ya walaupun saya tidak mengharapkan ujian atau apa, yang penting kita jalankan sebaik mungkin. Jadi harapannya seperti itu ya. Ya terima kasih Bapak sudah mengizinkan saya observasi. Mudah-mudahan itu manfaat untuk Bapak. Insya Allah, terima kasih. Bapak paling sebenarnya saya logihin Bapak, saya pengen full menit itu.